Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Oke guys, jadi di video kali ini gue mau share tema baru lagi. Setelah udah 4 hari ya atau 5 hari gue belum share tema baru lagi atau video baru. Ya jadi gue jadi minta maaf ya karena jadwalnya agak jarang upload karena sekarang masih belum fit ya, masih ini ya. Jadi masih belum fit banget. Jadi saya mohon maaf kalau temanya nggak terlalu wow atau videonya nggak terlalu ini ya, jadi mohon maklum aja ya guys. Jadi biasanya kalau gue fit 100% itu pasti buat temanya rajin atau buat video lainnya ya. Jadi karena kondisi yang sekarang banyak orang sakit juga, jadi ya mohon maklum aja sih. Oke, jadi untuk tema kali ini, jadi kita akan buat tema anime karena udah beberapa video terakhir itu temanya yang tema simple dan tema dark. Jadi sekarang kita mau buat tema anime lagi. Kemarin ada yang request tema dari Nezuko Kamado ya, yang karakter di apa itu kemarin yang temannya dari ini ya. Pokoknya saya lupa ya. Pokoknya itulah nama temanya. Oke, jadi untuk temanya basisnya tetap tema dark ya kayak biasa. Terus temanya juga hampir tembus ke semua elemen ya, seperti setting, galeri, video, telepon, lock screen, sistem UI ya atau status barnya, lalu SMS, alarm, dan file manager. Oke, jadi kita akan review nanti setelah kita menerapkan temanya. Sekarang kita akan bahas di bagian time store-nya. Ya, buat yang kalian pemula mungkin kalian harus tahu ya. Kalau di time store ini ngaruh banget. Jadi time store-nya kalau saran saya gunakan versi yang 7, versi 6 lah yang paling worth it ya. Tapi biasanya udah banyak update ke versi 7 karena mengikuti update Android juga. Tapi buat saya yang di Realme 5 Pro saya ini masih Android 10 ya. Kalau OS 7 ini masih versi lama time store-nya. Punya saya masih versi 65.0. Jadi mungkin buat kalian pengguna Oppo atau Realme yang lain yang udah versi 7 nggak apa-apa, ikutin aja mungkin work. Dan buat kalian yang versi 8 itu bisa juga sebenarnya, tapi saya nggak punya tutornya. Jadi kalau kalian mau bisa ya, tapi tutornya kalian cari sendiri ya dari channel lain, mungkin banyak yang share. Ya, jadi seperti itu. Kalau untuk MacBook Pro-nya sama aja, kita pakai yang versi lama yaitu 134 ya, kalau nggak salah. Nah, ini 134. Kalau linknya ada di video saya yang cara menerapkan tema secara permanen atau di YouTube itu banyak yang share. Oke guys, jadi kita langsung aja untuk menerapkan temanya ya. Yang pertama-tama saya mau hapus data time store-nya dulu biar ke refresh ya. Saya hapus aja dulu. Nah, nanti buat kalian yang mungkin belum paham, nanti setelah download tema kalian harus masukkan passwordnya. Jadi passwordnya ada di video ini. Jadi tonton videonya jangan di skip ya. Nanti passwordnya muncul di menit tertentu ya. Dan munculnya itu bentar, nggak lama. Jadi harus ditonton. Kalian juga bisa paham untuk menerapkan temanya. Oke, kita langsung terapkan temanya. Kalau saya ini nggak perlu lagi masukkan password karena saya yang buat kan. Jadi saya nggak perlu password lagi. Oke, kita akan cari dulu tempat temanya di mana. Saya nyimpannya di sini. Nah, ini namanya. Nah, biasanya kalau udah hapus data time store, biasanya sering seperti ini ya guys ya. Jadi kita izinkan aja. Lalu kita kembali, kita terapkan kembali. Nah, ini udah bisa. Langsung kita klik uji coba. Memang uji coba ya. Kalau nanti setelah ini kita permanenkan. Nah, tipsnya dari saya, kalau udah keterapkan kayak gini, kalian buru-buru buka Emul Pro-nya ya, supaya permanennya itu work ya, bekerja. Nah, klik di biru di atas ini, sampai muncul permanen aktif seperti ini, dan lalu kalian keluar dan tutup semua aplikasi yang udah kebuka. Dan sekarang temanya udah permanen ya. Biasanya itu sekali udah permanen, tapi kalau kalian yang nggak mempan, itu harus 2 kali ya guys ya. Saya biasanya 2 kali sampai 3 kali itu baru mempan. Ya namanya juga sistem udah baru ya. Jadi kita harus pintar-pintar ngakalinnya. Jadi nggak bisa sekali langsung work gitu. Ya, oke. Selanjutnya kita akan review temanya guys. Jadi untuk ikonnya saya pakai icon yang begini karena nyambung sama wallpaper backgroundnya. Dan untuk widgetnya saya pakai yang seperti ini juga. Jadi lebih ke estetikan gitu ya. Jadi temanya nggak terlalu ke anime-animean, tapi konsepnya anime dan dia ada juga konsep tema minimalisnya. Oke, untuk temanya juga yang pasti berubah ya, di bagian bawahnya berubah, di bagian apa ini navigation bar. Lalu di bagian sinyal juga tentunya juga berubah ya, baterai, lalu logo sinyal. Kalau kita scroll ke status bar UI-nya ini agak sedikit transparan ya. Kalau kalian bisa kelihatan itu tembus bagian wallpapernya.
Dan untuk aksennya di sini kita pakai warna Farval, dan untuk warna apa? Ini bar kecerahannya saya pakai model yang ini. Apa ini ya? Horizontal atau vertikal saya lupa. Pokoknya dia ini apa? Beda dari biasanya yang lurus aja, dia bergelombang gitu ya. Jadi biar lebih menarik aja. Kalau logo sinyalnya aman juga ya, di sini 5G. Oke, keren. Nah, selanjutnya kita akan repo di bagian-bagian yang tembusnya di mana aja ya. Oke, sebentar. Oke, kita lihat di bagian pesan ya. Yang pertama-tama di bagian pesan atau message yang pasti tembus juga ya. Kalau kalian lihat, kalau kita klik di bagian dalamannya kayak gini bubble chatnya ya. Oke, nggak ada book ya, normal. Oke, ini bagian navigasi. Oke, ini pesannya semuanya normal. Oke, cukup keren. Selanjutnya kita lihat juga di bagian dial fontnya. Nah, untuk dial fontnya saya bikin sedikit transparan di bagian dial ininya ya. Jadi biar kelihatan full gitu, tapi tetap kelihatan jelas saat kita memasukkan nomor yang akan kita hubungi. Kalau di bagian kontak dia ngikutin di bagian dialnya tentunya ya. Oke, cukup simple. Oke, selanjutnya kita buat apa? Buka juga di bagian setting atau pengaturannya. Ini dia. Jadi kalau backgroundnya saya pilih yang ini aja ya. Jadi saya nggak buat yang beda-beda, tapi di lock screennya beda backgroundnya. Ini di bagian setting atau bagian pengaturannya ya. Jadi cocok banget menurut saya backgroundnya ini buat yang kalian suka tema anime tapi suka juga tema yang apa ya, estetik dan minimalis gitu ya. Oke, ini bagian pengaturannya guys. Selanjutnya kita lihat juga di bagian alarm. Ini bagian alarmnya yang suka set alarm, tentunya kita tembuskan juga di bagian set alarmnya. Kita buka di bagian jam, stopwatch, dan setting timer. Oke, keren banget guys. Oke, selanjutnya kita lihat juga di bagian file manager. Nah, ini bagian file manajernya guys. Tuh ya. Ini bagian file manager, jadi nggak ada book warna yang pokoknya putih-putih di bagian sini, pokoknya semuanya full ya. Nah, kalau kita bukan bagian dalamnya seperti ini. Oke. Oke, ini file manager ya. Udah. Selanjutnya kita lihat juga di bagian yang lain-lain ya, kayak di bagian foto. Ini bagian fotonya ya. Pokoknya tembus warnanya jadi dark ini. Di bagian video juga tembus. Kalau widgetnya udah pasti widget bawaan. Selanjutnya di bagian apa ya? Musik juga tembus. Paling nggak yang nggak tembus di bagian WhatsApp ya. Kalau lock screen-nya kayak gimana bang? Jadi untuk lock screen-nya kayak gini guys. Nah, wallpaper-nya hampir sama, cuman pivotnya agak beda dikit gradasi warnanya. Untuk bagian lock screen-nya bisa diubah ya, waktunya bisa ke tengah, ke kayak gini, atau kayak tadi yang bawaan. Selanjutnya ada efek ini, gelap juga. Kalau kita klik di bagian sini ada nggak ya? Kita tes efeknya. Oke, kita tes efek fast chargingnya ada apa enggak ya? Kayaknya ada deh. Nah, ini untuk efek saat chargingnya ya. Pokoknya ada. Ini ya. Bisa kalian matikan juga. Bisa kalian hidupkan juga ya. Jadi tergantung mood kalian dan hobi kalian. Suka tanggap, kalau saya nggak ngaruh banget sih. Nah, oke guys. Jadi untuk itu, untuk tema kali ini kayak gitulah ya. Di bagian temanya ya. Semoga kalian suka dengan temanya. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe buat kalian yang baru gabung. Supaya nggak ketinggalan info-info menarik lainnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.